Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di kuliah ketiga ya, di mata kuliah mikrokontroler pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf tadi saya di chat jam 9:10, tapi mungkin jam 9:11 ya sekarang ya, karena tadi saya baru ingat mau menghidupkan AC dulu. Tadinya saya tidak menghidupkan AC. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir dan sudah berkenan untuk meluangkan waktunya kembali di mata kuliah ini. Kita ingat di pertemuan sebelumnya sudah beberapa materi yang kita pelajari sama-sama. Kemudian ada hal-hal yang kemudian kemarin ditanyakan juga oleh kawan-kawan kita. Kemudian ada yang kaitannya dengan presensi atau kehadiran kemarin. Saya sudah buatkan link untuk Google Form-nya. Nanti saya share di ini aja ya, di grup saja, di grup di WA grup biar nanti bisa diakses di sana. Nanti silakan yang kebetulan hadir hari ini dan atau juga yang sebelum-sebelumnya itu bisa diisi di sana presensinya. Jadi kalau yang hadir hari ini tanggalnya di set tanggal hari ini, kemudian kalau yang pekan kemarin di pertemuan kedua silakan di set di tanggal pertemuan kedua, kemudian kalau yang pertama juga hadir silakan di set di tanggal pertemuan pertama. Nanti saya akan melihat rekapnya dari sana ya. Biasanya Prodi juga akan meminta ke dosen-dosen untuk laporan rekapitulasi presensi atau kehadiran kawan-kawan mahasiswa itu di pertengahan semester biasanya untuk menentukan bahwa yang bersangkutan itu boleh ikut ujian tengah semester apa tidak. Nah, dia minta share linknya sebentar ya. Di share sekarang apa nanti? Ada yang minta sekarang sebentar ya. Nah, cek dulu. Ada yang biar sekalian mungkin ya, tidak menunggu nanti. Dan saya tunggu, saya kemarin catat di email. Mohon bersabar ya. Saya coba kopikan linknya. Yang muncul itu sebentar. Ini. Mohon maaf ya sebelum kita mulai materi ya, karena dia minta ini langsung di di share linknya. Ini coba saya share. Coba saya akses klik dulu. Masuk ke form. Sebentar ya. Oke, sudah ada. Silakan diakses ke link yang sudah saya share di form chat.
nanti tolong diisi daftar hadirnya untuk hadir yang hari ini dan juga yang kemarin. Ya, ada kelas 49 ya? Ingat saya di jadwal saya itu tulisannya kelas 46 dan 47. Ada yang kelas 49. Mohon maaf, mungkin ada yang tadi dicek kelas 49. Kayaknya salah aja tuh, Pak. Gimana? Salah ketik ya? Iya, salah ketik. Soalnya cuma kelas 46, 47 aja. Oh iya. Baik. Saya kaget loh, ada kelas baru lagi. Baik, saya coba share screen dulu untuk materi hari ini. Sebentar ya. Nah, ini dia. Hari ini sudah saya share screen. Saya sekarang ubah di OBS-nya dulu ya sambil ini ya. Nah, ini dia OBS-nya karena di YouTube-nya mungkin gelap itu jadinya. Ntar sekarang sudah mungkin harusnya muncul. Sambil memantau juga ya. Baik. Kita sudah sampai ke pertemuan ketiga ya hari ini ya. Tanggal 3 Syakban 1442 Hijriah atau tanggal 16 Maret 2021. Hari ini kita masuk ke materi perangkat keras dan perangkat lunak untuk memprogram mikrokontroler. Tapi mungkin saya akan mengulang sedikit materi yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Karena memang waktu yang terlalu sempit ya atau terlalu sedikit sehingga materi yang disampaikan di pertemuan sebelumnya juga tampaknya tidak tuntas disampaikan atau dijelaskan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun tidak bisa saya jawab semuanya karena memang waktunya yang sangat-sangat singkat ya. Baik, kita lihat di materi kita sebelumnya itu kita sudah membahas apa ya, karena satu pekan itu tampaknya bisa jadi ada yang belum sempat karena kesibukan di mata kuliah yang lain gitu ya mengakses kembali materi yang sudah saya unggah ke LMS. Mudah-mudahan sudah ada yang satu atau dua yang mengakses ke e-learningnya sehingga bisa dipastikan bahwa materinya memang sudah saya unggah dan sudah bisa diakses oleh kawan-kawan sekarang. Untuk yang materi hari ini itu belum saya coba unggah karena tadi saya harus menyiapkan dan nyeting OBS-nya kembali. Nah, ngomong-ngomong soal OBS itu ada yang juga ngechat saya di WA, tapi saya tidak bisa menjawab secara panjang lebar ya. Mohon maaf, saya tidak ingat persis siapa kawan kita yang kebetulan menanyakan bagaimana katanya untuk bisa live streaming seperti yang sekarang ini. Mungkin kalau ada yang coba akses di channel YouTube saya itu sudah bisa ditonton juga secara live ini kuliah daring kita. Nah, ada yang menanyakan itu, saya katakan saya menggunakan aplikasi OBS Studio ya. Saya lupa versi berapa itu, tapi yang terakhir yang ada di websitenya itu yang saya unduh. Nah, saya tidak bisa atau belum bisa menjelaskan secara detail kalau via WA ya agak sulit. Nah, kalau yang kemarin atau pekan lalu itu kan ada yang bertanya Pak presensi online-nya seperti apa? Sudah saya bisa buatkan, tapi kalau yang menjelaskan detail tentang OBS-nya mungkin harusnya ada sesi tersendiri ya. Bisa jadi nanti kita akan sama-sama buat atau kawan-kawan bisa membuat ini ya waktu sendiri nanti diundang kawan-kawannya yang kebetulan berkeinginan untuk juga belajar sama-sama tentang OBS-nya. Nanti kawan-kawan yang lain yang sudah biasa menggunakan itu atau nanti saya mendampingi memberikan sedikit materinya atau gambarannya seperti apa yang saya tahu ya, karena banyak sekali yang saya belum tahu tentang aplikasi OBS itu. Jadi hanya beberapa saja yang kira-kira dan sering saya gunakan untuk keperluan live seperti ini ataupun pas keperluan seminar daring atau online. Nah, nanti mungkin bisa kawan-kawan inisiasi ya atau dibuat waktunya. Nanti kita sepakati waktunya kapan kita pakai Zoom meeting misalkan atau pakai Google Meet gitu ya. Nanti bisa sama-sama kita bahas. Baik, kira-kira demikian ya. Untuk saya tidak ingat siapa yang kemarin bertanya atau meminta hal itu. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu mikrokontrol dan komponen pembentuknya ya. Walaupun sekali lagi ini belum cukup detail apa yang disampaikan, saya pun mungkin pengetahuannya yang sangat-sangat terbatas sehingga saya hanya menyampaikan yang kira-kira saya ketahui dan yang kira-kira saya bisa jawab kalau ada yang bertanya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya tentang hal yang saya tidak bisa jawab, ya saya tidak bisa hal itu gitu ya. Baik, kemudian kita akan coba lihat, kita akan membahas apa hari ini. Saya masih menggunakan template dari Canva ya, nanti bisa dicek saja
Tapi ini bukan sponsor apa sih namanya ya kalau di YouTube itu, bukan yang apa namanya ada sponsornya gitu. Karena memang ini adalah template yang saya ambil atau saya pakai dan digunakan dari sejak semester kemarin kalau tidak salah. Baik. Nah, sebuah microcontroller itu tidak bisa bekerja tanpa kita lakukan program terlebih dahulu ya. Jadi dia adalah sebuah chip kosong yang kalau misalkan kita pasang, kita beri tegangan, kemudian kita beri sensor, misalkan kita beri display, kita beri LED, kemudian dia tidak bisa bekerja tanpa ada program yang kita isikan ke dalam atau kita apa namanya tanamkan ke dalamnya. Nah, karena itu kita memerlukan perangkat yang di luar dari chip microcontrollernya sendiri untuk nanti bisa memprogramnya ya. Jadi ada yang namanya nanti downloader, ada juga nanti ada perangkat lunak atau softwarenya, sehingga kita bisa mengetik programnya, kemudian kita bisa perintah dia apakah menerima masukan, apakah mengeluarkan sesuatu, apakah nanti harus menghitung sesuatu gitu ya, ataukah harus mendeteksi apa dari sensor yang kita hubungkan ke apa namanya sana ya, ke bentar saya melihat di sini ke microcontrollernya. Oke. Ini tampaknya background eraser atau chroma key saya yang di OBS-nya tidak berfungsi dengan baik, tapi tidak apa-apa. Yang penting gambarnya sudah lancar dan bisa terlihat di situ. Tidak hanya slide-nya aja, orangnya masih bisa terlihat. Baik, saya sekarang menggunakan dua kamera ini, satu kamera yang integrated di laptop ini yang sekarang ada di Zoom, satu lagi yang untuk di OBS sehingga apa namanya gambar saya atau video saya juga muncul di live streaming gitu ya. Saya matikan dulu biar tidak feedback. Baik, tadi sudah saya singgung sedikit ya apa yang kita perlukan. Nah, ini kayaknya ada yang bergeser nih. Nah, sebelum kita melihat programmer dari microcontroller ini, kita perlu cari tahu dulu atau perlu mengetahui dulu microcontroller yang ada di pasaran gitu ya, apa saja yang banyak beredar gitu. Tapi mungkin yang hari ini tampaknya tulisannya sebentar, saya ganti sebentar ya. Karena tulisannya tidak berwarna putih, tapi berwarna biru. Biar kelihatan. Oh, karena saya berubah ini ya. Tadinya saya berada di Saya menggunakan ini, menggunakan PowerPoint, tapi habis itu sekarang saya gunakan ini. Saya bingung. Font, color, ganti. Kan. Oh ya, beda nih antara sini ya. Mana? Coba sekarang saya buka yang di ini dulu ya. Ini dulu. Saya share screen lagi. Ada PowerPoint kelihatan nggak ya? Baik, ya mohon maaf ini mungkin nggak tulisannya tidak berwarna putih. Ada perubahan yang terjadi pada saat saya menggunakan WebS Office. Kita lihat. Nah, ada banyak sekali merek microcontroller yang ada di luar sana. Tapi kita akan coba lihat nanti microcontroller yang apa namanya kita gunakan itu tidak
semuanya ya, karena banyak sekali. Jadi kita hanya menggunakan nanti satu saja. Ini pun sudah nanti cukup rumit ya kalau menurut saya si anunya apa namanya memprogramnya sudah. Saya ganti dulu nih. Oke. Saya kembali lagi ke sini. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Mohon maaf ini ada kesalahan tadi di fontnya, warnanya. Nah, yang umum dan banyak di pasaran itu ya, dari sekian banyak tadi, dari 30-an merek microcontroller, maka yang dulu sejak saya kenal ini tahun 99 itu kurang lebih, itu adalah ada Intel, kemudian ada Motorola, kemudian ada Microchip, yang punya dua merek perusahaan ini ya, yang satu PIC namanya, kemudian yang kedua lagi Atmel. Nah, Atmel ini yang saya pelajari dulu, sedangkan Motorola dulu saya hanya sempat belajar sedikit, tapi karena memang perangkat dan harganya cukup mahal, jadi saya tidak bisa membeli apa namanya microcontroller yang mereknya Motorola ini, sehingga dicarilah dulu microcontroller yang kira-kira murah. Dan sempat dulu oleh kakak angkatan itu diberitahu bahwa ini ada microcontroller yang murah, kemudian dia sebenarnya tergolong di dalam kategori keluarganya Intel gitu ya. Nah, kemudian itu bisa diprogram dan programmernya sudah ada. Jadi waktu itu memang programmernya itu masih cukup langka ya, tapi ada gitu. Kayak dulu kalau tidak salah belinya sekitar 400-an ribu dulu programmernya. Sedangkan tipnya sendiri harganya 40.000 dulu tahun 99-an itu ya. Sekarang sudah lumayan murah. Nah, fokus kita sekarang adalah ke microcontroller yang dari Atmel ini, yang tahun 2016. Atmel ini dibeli oleh Microchip Technology. Jadi dulu dia punya perusahaan Atmel, merek microcontroller juga Atmel, tapi sekarang dia dibeli oleh Microchip, sehingga tapi merek Atmelnya itu masih tetap dipertahankan karena orang di luar sana itu apa namanya sudah cukup fanatik ya dengan merek ini. Walaupun sekali lagi ini bukan promosi untuk merek atau perusahaan ini, tapi karena memang kita menggunakan apa namanya merek microcontroller ini ya. Baik, sambil mengantuk kita lanjutkan materinya. Baik, mungkin ada yang baru bangun gitu ya, ada yang masih menguap lah bahasa Banjar gitu ya. Baik, kita lihat dulu untuk keluarga dari microcontroller ini, ada yang kita bisa ketahui dia dari kapasitas memorinya ya. Jadi ada microcontroller yang 8 bit, misalkan kemudian kapasitas memorinya 1 kilo, kemudian 2 kilo, 3 kilo, kilobyte ya maksudnya ya. Nah, jadi jangan dibayangkan dengan misalkan apa namanya microcontroller atau SoC ya yang ada di apa namanya di dalam handphone kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang memorinya sudah berapa ya 32 giga misalkan ya, ROM-nya sekian giga lagi. Ada yang RAM-nya misalkan berapa ya? Yang umum itu kan misalkan 2 giga RAM, kemudian ROM-nya 16 giga misalkan. Ada yang 4 giga RAM-nya, kemudian ROM-nya 64 giga misalkan. Nah, itu jangan dibayangkan sampai ke giga ya kapasitas memorinya. Karena kapasitas memori yang ada microcontroller yang sekarang itu rata-rata mungkin masih satuan kilobyte gitu. Jadi tidak ada yang sampai giga. Atau yang saya tahu belum ada yang sampai giga gitu. Jadi kalau nanti ditelusuri ya di Google atau di perusahaan-perusahaan apa namanya microcontroller yang lain, bisa jadi sudah ada yang kapasitas memorinya sampai gigabyte gitu ya. Nah, tapi rata-rata yang saya tahu hanya atau masih dalam kilobyte kapasitasnya. Kemudian ada metode penyimpanannya, ada yang masih menggunakan mungkin EEPROM biasa gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan flash memory. Nah, sekarang itu sudah kebanyakan menggunakan itu. Jadi kita bisa baca hapus itu dengan cukup mudah, dan dia bisa dihubungkan ke laptop atau ke PC atau bahkan ke ini ya, ke smartphone itu menggunakan apa namanya berbagai koneksi. Ada yang menggunakan USB, ada yang menggunakan apa namanya kabel serial yang lain, atau juga menggunakan Bluetooth misalkan, atau menggunakan Wi-Fi. Nah, tapi yang kita nanti coba pelajari sama-sama dan dengan
ketersediaan perangkat yang ada di kampus, maka kita hanya menggunakan yang mode komunikasinya itu yang ke laptop nanti menggunakan USB. Nah, dari dua kategori itu di Atmel ya, terutama tadi karena kita fokusnya ke Atmel microcontroller. Itu ada dua. Kemudian yang pertama itu adalah keluarga dari MCS 51. Ini adalah keluarga microcontroller Atmel, tapi yang arsitekturnya mirip dengan yang dimiliki oleh merek Intel. Jadi dulu waktu saya mengenal ini juga microcontroller ini tahun 99 2000 ya, 99 2000. Kalau kita membeli microcontroller yang punyanya Intel itu juga masih cukup mahal ya pada saat itu. Sehingga dengan adanya si Atmel ini yang konstruksinya atau arsitekturnya mirip atau hampir sama sekali dengan si punyanya Intel, itu yang membantu dari hobi-hobi ataupun orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu ya, untuk bisa membuat perangkat-perangkat semacam ya dulu ya. Yang sekarang saya geluti itu kan microcontroller saya gunakan untuk kontrol robot ya. Nah, nanti mungkin kawan-kawan yang lain itu di STIMIK Banjarbaru terutama yang saya ingat ya, banyak yang juga menggunakan microcontroller ini untuk misalkan mengontrol penerangan rumah, ada yang mengontrol untuk keamanan sepeda motor, misalkan keamanan mobil, ada yang bimbingan saya kebetulan juga membuat pengingat beban muatan di mobil pickup gitu ya, di mobil bak terbuka. Jadi kalau misalkan nanti bebannya kelebihan, nanti dia akan ada pesan ke supir ataupun ke yang punya mobil gitu ya, bahwa sekarang beban yang diangkut oleh mobilnya itu sudah melebihi kah, atau masih di bawah kapasitasnya, atau masih di dalam kategori sedang gitu ininya beratnya. Jadi sudah banyak aplikasi-aplikasi microcontroller yang digunakan di STIMIK Banjarbaru ya. Banyak sekali yang skripsi atau tugas akhirnya menggunakan ini. Nah, yang kedua di kategori dari kedua kategori itu adalah microcontroller itu dikategorikan dalam keluarga AVR ya. Dan ini juga nanti akan kita gunakan karena untuk MCS 51 sendiri itu saya gunakan mungkin sekitar tahun 2005, 2004 ya, kurang lebih 2005 ya itu ya. Sampai tahun berapa itu saya agak lupa. Kemudian masuk kami ke AVR itu tahun 2008 mungkin atau 2009 2010 yang 8535, kemudian masuk lagi ke ATmega itu dari tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, dari sejak itu sampai ke sekarang itu yang kita gunakan adalah kategori AVR yang ATmega, nanti kita lihat di sini ya. Nah, kita melihat dulu dari keluarga MCS 51 tadi adalah microcontroller merek Atmel yang dia merupakan istilahnya cloningan dari microcontroller merek Intel, dan dia punya CISC ya, atau CISC ini, atau Complex Instruction Set Computer. Dan dulu kalau mau memprogram ini, kami atau saya dulu menggunakan bahasa assembly. Jadi tugas akhir saya dulu menghubungkan antara mikrokontroller ke komputer ya, ke PC biasa itu menggunakan port paralel, dan di operasi di komputernya menggunakan Windows. Aplikasinya saya menggunakan Delphi dulu, bahasa pemrogramannya itu Pascal ya, Pascal berbasis Windows dulu. Jadi Delphi itu kan dia pakai Pascal bahasa pemrogramannya. Nah, sedangkan di microcontrollernya sendiri itu saya menggunakan assembly. Nah, mungkin kawan-kawan sekalian itu masih atau terasa asing ya bahasa pemrograman assembly. Tapi kalau bahasa C atau mungkin PHP atau Java gitu ya, itu kan banyak atau mungkin sudah dipelajari di kelas-kelas pemrograman ataupun dasar pemrograman di STIMIK Banjarbaru itu, ataupun di luar gitu ya. Mungkin kalau ada yang dari SMK itu biasanya mereka sudah juga belajar beberapa pelajaran yang kaitannya dengan pemrograman. Nah, jadi sekali lagi yang keluarga 51 ini adalah cloningan dari punyanya Intel. Nah, dulu yang ada di STIMIK Banjarbaru itu ya, yang pertama ini yang 89C51. Ini juga yang pertama yang saya pelajari microcontrollernya. Kemudian yang C52. Jadi bedanya dengan C51 antara C51 dengan C52 itu adalah dari kapasitas memori programnya. Yang satu itu 1 kilobyte kalau tidak salah ya. Nanti bisa dilihat lagi.
Yang satu lagi misalkan 2 kilobyte itu. Kalau tidak salah ingat ya, nanti bisa dicek lagi di datasheet-nya. Kemudian ada lagi yang S51 dan S52. Ini setelah kami mempelajari cukup lama itu dengan kawan-kawan mahasiswa di tim robotikanya juga dulu dan di kelas ya. Jadi kawan-kawan di STIMIK Banjarbaru dulu kalau belajar mata kuliah ini dulu namanya mata kuliahnya kalau tidak salah embedded system dan atau mikroprosesor juga. Tapi karena mikroprosesor agak sulit diajarkan dan kita tidak punya modul Zilog 80-nya, akhirnya saya mengusulkan ke STIMIK Banjarbaru beralih setingkat ke mikrokontroler. Karena kalau ke mikroprosesor aja itu agak sulit. Nah, akhirnya dulu kita mulai di STIMIK Banjarbaru itu di sekitar tahun 2004 atau 2005 belajar ini 89C51 dan chip berikutnya itu 89C52. Berikutnya lagi kita beli lagi yang 89S51 dan 89S52. Dan kalau tidak salah kita juga punya modul yang 89C2051. Ini chipnya separuh pinnya atau kaki-kakinya dari yang 89C51, C52, S51 dan S52. Kalau yang selain 2051 itu biasanya pinnya ada 40 ya. Kalau yang ini hanya 20 pin kalau tidak salah. Baik, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu sambil kita jalan ya materinya kita teruskan. Jadi biar tidak mengantuk, hanya saya ngomong di depan sini. Mungkin ada interaksi dari kawan-kawan sekalian. Wenta atau sebentar. Oh, mohon maaf, tadi saya belum sempat menyapa kawan-kawan ya karena sudah ada link untuk presensi online tadi. Jadi saya tidak perlu menyapa kawan-kawan lagi. Biar nanti kawan-kawan langsung akses ke sana, kemudian diisi, kemudian nanti saya bisa melihat rekapannya ya. Baik, sebentar ini ada siapa? Aduh, namanya nggak kelihatan. Ini si Anam ya, Miss Bahul Anam. Mungkin Miss Bahul Anam ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ada Pak. Belum. Miss Bahul Anam background-nya di kampus Banjarbaru ya, berarti dari kelasnya kelas Banjarbaru ya, bukan kelas Banjarmasin ya? Iya Pak, Banjarbaru Pak. Baik, terima kasih ya sudah merespon. Mungkin ada yang lain, kalau tidak kita teruskan dulu ya. Nah, berikutnya dari 2 kategori keluarga tadi ya, ada MCS 51 yang tadi terafiliasi ke Intel, kemudian yang kedua dia adalah keluarga AVR. Ini sedikit berbeda karena dia nanti di arsitekturnya adalah RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Jadi ini secara arsitektur kita memprogramnya itu dia lebih simpel ya daripada si AT89C51 sampai S52 gitu dulu. Kenapa? Karena dia sudah cenderung menggunakan bahasa program yang tingkat tinggi yang C itu. Saya tidak tahu apakah AVR ini masih, kalau dulu yang 8535 kan sebagian masih menggunakan, tapi assemblenya itu agak lebih sulit ya dulu. Kalau tidak salah dulu dari AT89 AVR 8535 itu kami sudah menggunakan bahasa C dengan AVR Studio dulu. Jadi dia sudah menggunakan bahasa yang cukup tinggi ya, bahasa C gitu. Nah, nanti bedanya dengan si 89C51, 52 itu dari tadi yang satu pakai SCISC, yang ini pakai RISC, RISC Reduced Instruction Set Computing. Jadi dia lebih simpel daripada si yang sebelumnya ya. Dan ini juga akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian sesuai dengan namanya ini sudah berkembang terus ya sampai sekarang dan masih digunakan di banyak perangkat-perangkat di luar sana. Dia dari kapasitas memori dan perangkat-perangkat yang bisa terhubung dan juga ditanamkan di dalamnya serta fungsi-fungsinya itu ada 7 bagian dari si AVR, bukan 7 bagian, 7 macam ya. Dan di antaranya itu ada IT Tiny, kemudian IT 90S dengan seri tertentu misalkan AT90S 51, 52 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada AT Mega, ada AT Mega, ATX Mega, ada AT USB XX gitu ya namanya serinya atau angka biasanya yang XX itu. Ada kemudian ATP WM
sekian dan AT86RFXX. Biasanya ini digunakan untuk keperluan tertentu ya, misalkan PWM itu untuk motor misalkan, kemudian AT yang RF itu untuk keperluan komunikasi radio misalkan gitu ya. Nanti kalau keterangan ini salah nanti mohon dikoreksi ya. Buat ada yang sudah menggunakan. Nah, saya belum pernah menggunakan yang lain-lain ya, kecuali AT Mega ini. Makanya di situ saya beri warna. Nah ini dia nih. Saya beri highlight dan beri warna hitam. Jadi yang saya gunakan adalah yang itu, AT Mega. Dan Stimek Banjarbaru gunakan juga sampai sekarang masih AT Mega ini. Beberapa contoh yang ada yang di pasaran gitu ya, AT Mega 8 itu, yang 8535. Jadi yang kita gunakan atau kami gunakan dulu di Stimek Banjarbaru dari AT Mega 8535 ini. AT Mega 8 kita belum pernah pakai. Kemudian AT Mega 168 dan terakhir yang modulnya sekarang ada di ini saya perlihatkan. Ini AT Mega yang 168 ya, boardnya ada di sini. Dan ini juga digunakan untuk tim robotika Stimek baru dari tahun 2011 gitu ya, 12 dan seterusnya. Kemudian ini yang nanti ada fotonya kok di slide ini. Ini yang 8 bukan. Ini AT Mega 328 ini. Nah, di sini. Salah tunjuk ini. Nanti ada gambarnya Pak. Baik, sambil jalan mungkin kalau ada yang bertanya bisa menginterupsi ya. Nah, kita lihat lagi, kita teruskan. Jadi si AVR ini, tadi ya, karena kita topik di awalnya adalah perangkat apa saja yang diperlukan untuk ini bisa kita program ya. Dia perlu namanya programmer ya. Dulu namanya downloader. Kenapa downloader ya? Karena itu di-download atau diunduh dari komputer ke mikrokontrolernya gitu ya. Jadi bukan diunggah, tapi di-downloadkan. Jadi intinya ada programmer seperti ini gitu ya. Kemudian programnya kita ketik di laptop atau di komputer, kemudian kita compile jadi file hexa misalnya atau file eksekusinya, kemudian baru kita unduhkan ke sini. Nah ini terhubung misalnya ke ini via USB, kabel USB ini, kabel USB biasa seperti ini. Nanti kita lihat ya. Nah itu programmernya ya. Nah, dulu ada yang namanya juga in-system programming downloader ya. Ada yang downloader biasa, kemudian ada in-system programming. Jadi dia kalau downloader itu dulu kami menggunakan port paralel ya. Mungkin ada yang kalau yang punya laptop sekarang atau yang punya PC sekarang itu bisa jadi sudah tidak muncul lagi atau tidak ada lagi di mainboard-nya. Tapi sebagian mainboard masih menyertakan itu. Ada sebagian lagi yang pakai mungkin card khusus untuk bisa dia kita gunakan port paralelnya. Namanya dulu pakai LPT25 kalau tidak salah ingat ya. Jadi kalau ada yang ingat itu bisa dikoreksi nanti. Nah itu dulu kalau printer yang dulu yang dot matrix atau printer yang color tapi dulu masih menggunakan itu port paralel. Nah programmer yang ada di Stimek Banjarbaru juga downloader yang awal-awal kita punya itu yang mereknya HB2000 kalau tidak salah dulu, kemudian ada lagi HB2000W itu yang masih menggunakan port paralel untuk dia bisa terhubung ke laptop. Nah waktu tahun 2007 kami ikut kontes robot di Surabaya gitu, itu kami agak kesulitan karena harus membawa PC gitu ya. Untunglah ada dosen waktu itu, Pak Saib kalau tidak salah, beliau punya laptop yang masih ada port paralelnya. Nah, kawan-kawan yang lain itu kebetulan laptopnya kan sudah tidak ada port paralel lagi sampai ini ya, sampai berikutnya. Nah, itu ya. Kemudian yang perangkat keras yang modelnya ISP itu sudah tidak lagi menggunakan port paralel tapi menggunakan port serial. Nah, itu juga di laptop-laptop yang berikutnya itu agak sulit menemukan port serial ya. Port serial itu biasanya digunakan untuk misalkan kalau yang di supermarket itu, misalkan kalau yang dulu ya, itu dia menggunakan untuk barcode scanner, itu kemudian ada lagi yang untuk masih di sini itu. Saya lupa perangkatnya yang printer yang thermal itu yang kecil itu printer kasir. Nah itu juga biasanya menggunakan itu serial port dan atau parallel port. Nah itu sudah mulai naik ya. Jadi dari parallel port koneksi ke komputernya naik ke serial port, berikutnya lagi ke USB. Nah bahasa pemrograman dulu sudah ada bahasa assembly dan bahasa C.
bahasa C-nya dulu untuk AVR ya. Nah, kita lihat di keluarga MTS 51 sekali lagi ini ya nih untuk tadi sudah saya singgung sedikit kaitannya dengan minimum sistemnya yang kita punya dulu atau yang di STIMIK Banjarbaru punya di yang HB 2000 dan HB 2000W. Ini juga menggunakan bahasa pemrogram ini ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, sebentar saya coba tunjuk ya. Nah, ini. Nah, yang saya tunjuk sekarang mudah-mudahan kelihatan ini di layar. Ini adalah si mikrokontrolernya atau chip mikrokontrolernya. Ini 89, saya tidak bisa membaca dengan jelas di situ. Mungkin si 89C51 atau 52 atau S51 atau S52. Ya, ini dari di awal itu HB 2000 tanpa W, kemudian ada lagi HB 2000 yang W. Itu sudah serial kalau tidak salah ini. Jadi yang saya tunjuk ini adalah port. Ada 4 atau 5 pin di sini. Ini yang terhubung ke port serial. Sebelumnya dia menggunakan port paralel juga beberapa pin yang ada di sini. Tapi kalau yang port paralel dulu di sini ada konektornya ya, konektor paralelnya. Ini sudah yang lebih dulu. Saya tidak sempat mencari-cari di dalam lemari perangkat ini untuk lab digital. Salah itu masih ada dulu disimpan dengan rapi. Jadi saya simpan tapi tidak tahu apakah kondisinya masih bagus. Karena untuk memprogramnya sendiri kita sudah kesulitan karena harus mencari PC yang lama atau menggunakan laptop yang punya konektor eksternal mungkin paralel tadi ya. Untuk port serial saja agak susah. Nah, setelahnya itu kita yang untuk AVR itu kita menggunakan yang USB to serial kalau tidak salah ya. Jadi ke programmernya seperti ini untuk ATmega 8535 itu masih serial seperti yang saya tunjuk ini. Dia masih menggunakan beberapa pin, tapi ke laptopnya sudah menggunakan konektor USB. Jadi ada USB to serial port gitu ya ininya. Nah, kalau yang sekarang ini, yang sekarang seperti misalkan yang saya pegang di depan ini, jadi dia sudah ada namanya serial chipnya di situ ya untuk komunikasi serial atau menggunakan USB port ke laptop itu. Dia sudah ada chipnya di sini untuk komunikasi RS232-nya ya. Serial communication lewat USB-nya. Jadi ada controller sendiri untuk melakukan komunikasi. Jadi kalau misalkan suatu saat saya pernah juga ini chipnya rusak, itu bisa diganti ya. Kalau misalkan tidak, kita harus gunakan langsung atau hubungkan langsung ke pin yang lain untuk ini bisa diprogramnya. Biasanya sih jarang rusak, tapi ada kalanya rusak. Pernah kok rusak. Baik, kita lihat. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ya? Belum, Pak. Ya, ada? Belum. Baik. Kita lihat ya. Yang berikutnya tadi, saya mohon maaf, yang 8535 itu programmernya saya belum sempat cari. Itu di tadi lemari labnya digital itu sebenarnya ada kalau tidak salah ingat. Masih rapi disimpan di situ. Sudah saya rapikan penyimpanannya. Tapi saya kemarin itu pas pulang belum sempat membongkar kotak-kotak atau kardus-kardus yang ada di situ. Karena banyak kardus yang harus dipindahkan karena dia ada beberapa kardus yang ada di lemari situ. Nah, kemudian yang masih di keluarga AVR tadi ya, yang kita punya di kampus itu adalah yang ini tadi. Yang pertama dulu kita lihat yang ATmega 168 ini kalau tidak salah pengadaannya tahun 2012 dan tertulis di papan sini ya, ini tahun 2012 ini. Harganya saya agak lupa, tapi mungkin sekitar 250.000. Ini tertulisnya Lab Digital Oktober 2012 ini. Nah, kurang lebih ini ya. Ini tulisannya rusak ini, driver USB-nya kayaknya. Jadi yang saya bawa ini yang rusak. Nah, untuk perangkat pemrogramannya atau programmernya sendiri ya, yang sekarang beredar di pasaran itu dia sudah include dari programmer, ya dari programmernya. Kemudian terutama yang saya pegang ini ya, ini ada programmernya, ini ada gambarnya.
Dia ada programmernya, ada downloadernya tadi, kemudian ada juga dia minimum system untuk dia bisa dilihat hasil dari program yang kita buat, tapi dia hanya terbatas di situ tombol dan juga LED kecil gitu ya. Kemudian untuk berikutnya dia yang ini ya, yang saya pegang ini juga ada driver motornya. Jadi waktu kontes robot kami cukup memasang ini di robot, langsung dicolok USB, langsung diprogram dari laptop gitu. Nah kalau sebelumnya kalau yang menggunakan HB2000 tadi, saya mundur sedikit ya. Nah ini setiap kali diprogram itu harus dicabut pasang. Jadi chipnya setelah diprogram dicabut dipasang ke robot. Nah jadi dulu ada PCB lagi, ada ini PCB ya. PCB itu yang ini printed circuit board ini, papan yang untuk memasangkan komponen-komponen itu dibuat sendiri dulu oleh kawan-kawan yang mengambil mata kuliah mikroprosesor atau embedded system. Kemudian yang untuk di tim robotikanya juga mereka buat sendiri. Programmernya ini kan tidak bisa langsung dipasang di robot karena terlalu besar ukurannya. Karena dulu juga ini terbatas kita punya. Nah, jadi kalau sambil diprogram sambil dihubungkan ke robotnya itu dia akan sedikit kacau gitu ya. Karena di robotnya itu kan ada banyak sensor, ada beberapa motor juga yang terhubung, ada saklar dan lain-lain. Jadi kalau dipasang di robot langsung, ini si programmer yang ini ya, yang HB2000W ini, maka akan entah programnya yang tidak terdownload secara terunduh secara sempurna, atau misalkan pada saat dijalankan dia ada error segala macam. Nah akhirnya dicabut pasang. Jadi setelah diprogram, cabut chip yang ini, yang 40 pin ini, kemudian dipasang di robotnya seperti itu. Cabut pasang. Walaupun kita punya banyak, cuman agak rapat juga dulu cabut pasang. Dan sering juga terjadi pinnya ini karena pinnya ringkih juga ya, karena sering dicabut pasang itu bisa mungkin bengkok gitu ya, ada yang patah juga. Nah itu yang sering terjadi kalau yang model dulu ya. Tapi sekarang karena dia sudah punya integrated board seperti ini, jadi dia sudah enak sekali kita memprogramnya. Ukurannya juga sudah banyak yang kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Mana tadi? Bentar. Nah ini dia. Ini gambarnya dari yang tadi saya perlihatkan. Ini adalah Arduino Mega 168 board ya. Jadi kalau kita memprogram mikrokontroler itu cukup menggunakan ini. Tapi yang jadi masalah kalau misalkan nanti si mikrokontrolernya rusak, maka harus diganti satu board ini. Yang jadi masalah sebenarnya bisa aja diganti chipnya, cuman kita tidak punya perangkat untuk bisa mengganti chipnya itu. Dulu saya juga sempat beli chipnya, tapi pada saat saya mau ganti, saya tidak punya solder uap ya, atau istilah orang servis handphone itu kayak blowernya gitu, ya solder uap gitu. Jadi tidak langsung besi ketemu besi atau besi ketemu timah, tapi hanya uap panas yang ditiupkan ke chipnya ini yang saya tunjuk dulu ya. Ke chipnya ini, kemudian nanti chipnya diangkat gitu. Nah nyoldernya juga agak-agak ribet ini, tidak seperti si chip pada umumnya ya. Nah, terlalu kecil pinnya. Terus juga karena terlalu kecil untuk ukuran orang seperti saya itu matanya sudah bermasalah, jadi tidak bisa melihat dengan bagus kalau harus mengganti-ganti ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada, sebentar kita lihat yang lebih lengkapnya aja ya. Nah, ini dia nih. Saya tutup dulu ini. Nah, di sini ada beberapa keterangan yang sudah saya sertakan di situ ya, linknya. Jadi dulu saya belinya juga online. Waktu itu belum ada marketplace seperti sekarang ya, seperti kalau boleh kita sebut Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli dan lain-lain, itu belum cukup ramai waktu itu. Jadi saya langsung beli di websitenya dia. Ada kebetulan SMS-nya, nomor teleponnya. Nah, karena saya juga kenal WA itu baru tahun 2014 kalau tidak salah ya. Sebelumnya saya tidak kenal WA, jadi hanya via SMS, via email gitu kadang-kadang untuk order segala macam. Nah ini harganya dulu 250.000 ya. Coba diperhatikan situ dari buat yang sekian ini ukurannya mungkin sekitar berapa ya? 10x8 atau ya kurang lebih ya. Ya 10x8-an. Nanti bisa dilihat dari spesifikasi ininya. Lengkapnya ya. Ini chipnya hanya sekitar mungkin si cuil jari kelingking ini. Itu adalah ATmega 168. Tipenya yang model 20EU gitu ya. Jadi dia modelnya kotak gitu, bujur sangkar.
kaki-kaki atau pin-pinnya ada di sekelilingnya. Nah, nanti lihat pinnya ada berapa banyak di situ. Ini 1, 2, 3, 8 kali 4. Sebenarnya sekitar 32 atau maksimal 40 pin gitu ya, kurang lebih 40 pin. Jadi kalau di situ tidak salah hitung sekitar 30 atau 36 pin ya kurang lebih. Nah, ini yang pertama, ini chipnya, mikrokontrolernya yang sudah tertanam di sini. Kemudian dia punya kristal 16 MHz. Jadi kalau misalkan si apa tadi namanya? 6 tadi ya, Misbahun 6 itu punya smartphone yang sudah octa-core 1 sekian giga kali 8 gitu ya. Nah, itu jangan dibandingkan dengan ini ya. Ini hanya 16 MHz. Jadi kecepatannya itu kurang lebih hanya 16 MHz saja. Nanti ada lagi yang 32 mega, ada yang 20 mega, ada yang 24 mega, dan seterusnya gitu ya, macam-macam. Nah, jadi kecepatan itu nanti mempengaruhi pada saat dia mengeksekusi banyak perintah. Kalau misalkan dia dihubungkan ke banyak sensor, maka kecepatan membaca sensor kemudian memberikan output dari sensornya itu juga terpengaruh dari sini ya, dari kecepatannya tadi. Nah, ini ya, nanti kita lihat. Nah, di sini kemudian yang di sebelah kirinya yang antar saya tunjuk aja nih. Nah, ini yang saya tunjuk ya. Ini ada LED indikator di sini, ada 2 ya LED indikator. Ada LED indikator untuk nanti dia terhubung ke pin 13 kalau tidak salah ya. Nanti dia punya LED kecil untuk pin 13. Ada juga LED untuk power di sini. Jadi kalau misalkan kita hubungkan ke USB port ya di laptop, kemudian kita hidupkan gitu, kemudian nanti dia akan menyala di sini LED powernya. Sedangkan ini nanti tergantung kita memprogramnya, apakah dia dinyalakan, apakah dihidupkan. Nih, jadi LED yang kita bisa program hanya 1 di sini, atau LED yang kita program baru hanya 1. Kemudian LED berikutnya yang kita tidak bisa program, tapi dia bisa menunjukkan sesuatu adalah ini, ada 2 TXRX nih tulisannya ya. Jadi nanti kalau misalkan mau lebih detailnya itu bisa di download atau diunduh materinya ini, kemudian bisa di zoom nanti materinya ya. Apa namanya gambarnya maksudnya, untuk bisa melihat lebih detail. Ini ada TXRX. Jadi TXRX ini menyala pada saat kita memprogram si board ini, si microcontroller ini ke dari laptop gitu ya. Oh iya, tadi saya lupa mungkin. Board ini di mana tadi ya? Kalau di pasaran namanya Arduino ya. Jadi Arduino itu macam-macam, ada Arduino. Tadi sudah saya sebutkan belum ya? Upstairs. Saya mau back dulu. Nanti ya. Saya sebutkan. Oh ya, ini dia nih. Ada Arduino Dagu ini, sebenarnya ini Arduino Dagu ya namanya. Jadi kalau misalkan di sini bisa ada tulisannya Arduino Dagu. Kemudian ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega. Nah, yang kita punya itu Arduino Dagu ini ya, Arduino Dagu ini. Kemudian ada Arduino Uno yang terpasang di sini di board ini, yang terpasang di sini. Ada lagi Arduino Uno dan Arduino Mega, tapi saya tidak bawa. Tapi yang milik saya di rumah. Saya punya Arduino Uno, dulu punya Dagu juga, Arduino Uno, Arduino Nano, dan Arduino Mega. Karena ada Arduino yang lain ya, ada Arduino yang lollipop segala macam. Lollipop itu bentuknya bundaran atau melingkar gitu, seperti permen lollipop gitu ya. Nah itu bentuknya seperti itu. Kenapa disebut seperti itu? Saya juga tidak tahu persis ya. Tapi memang dia bentuknya seperti permen lollipop, itu bulat bundar gitu atau oval. Bukan oval ya. Ya seperti lingkaran gitu. Jadi chipnya ditanam di tengahnya, kemudian di sekelilingnya ada perangkat pot-pot seperti ini. Nah ini tadi chip yang kita maksud. Ini tadi kalau yang tanpa keterangan ya. Ini chipnya, kemudian tadi LED-nya ada di sini. Kita lihat yang ada keterangan aja biar bisa lebih nyaman dipahami ya. Nah, kemudian si board ini punya selain tadi LED ya, dia punya tadi USB port di sini. Ini Type B kalau tidak salah ya. Modelnya female ya.
FB female. Nah ini dia. Ini yang biasanya kita juga temukan port USB ini di printer biasanya. Ya, jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian punya printer, maka USB port seperti ini kita bisa temukan. Biasanya kabelnya kan yang kita pakai adalah yang terhubung ke ininya, ke apa namanya microcontrollernya. Kemudian ini yang terhubung ke laptopnya yang model Type A ya kalau tidak salah, ini mungkin versi 2 atau 3, versi 2 mungkin ya adanya USB. Kemudian dia juga punya port DC input ya. Jadi ini kalau misalkan kita sudah pasang di robot, biasanya saya menghubungkan powernya melalui DC input. DC input ada di sini di pojok, kalau di gambar ini pojok kiri bawah ya kurang lebih ya. Kiri bawah. Kemudian di pojok kiri atas itu ada lagi untuk kalau misalkan tegangannya dia menggunakan tidak menggunakan konektor ini, tapi menggunakan kabel yang bisa dijepit menggunakan obeng di situ. Ada obeng, kemudian ada jepitannya. Jadi kalau untuk mengencangkannya itu kita gunakan obeng minus kalau tidak salah ya. Nah itu untuk powernya ya. Karena si microcontroller ini tidak bisa berfungsi, tidak bisa jalan, tidak bisa difungsikan sebagai kontrol ataupun apapun tanpa dia memperoleh input tegangannya atau daya dari baterai atau dari aki, atau kalau kita program dia dapat dayanya dari laptop atau dari PC. Nah berikutnya sebentar saya geser dulu ini biar saya melihat. Kita punya I/O port di sini ya. I/O portnya cukup banyak di sini, tapi nanti lebih detail mungkin di pertemuan berikutnya saja. I/O portnya si microcontroller ini punya kalau tidak salah port digital dan port analog ya. Port digitalnya itu dari pin 0 sampai pin 13 kalau tidak salah ingat. Nanti port analognya juga ada dari 0 sampai 7 kalau tidak salah ya. Oh iya nih ada nih di bawah ya, di bawah yang warna kuning ini yang ditunjuk. Ini port analog dari 0 sampai 7. Yang pin untuk digitalnya itu dari 0 sampai 13, jadi ada 14 pin ya. Ingat kalau digital itu dimulainya dari 0 sampai sekian gitu ya. 0 sampai 1 berarti itu dia biner karena 2 ini. 0 sampai 14 itu berarti 2 lebih dari ini ya. Ada 8 tambah 5. Ya, 8 tambah 6. Kemudian di port digitalnya ini juga ada nanti disertakan untuk PCC atau tegangan 5 voltnya. Kemudian ada juga groundnya di sini. Apa itu nanti kita bahas di berikutnya aja insya Allah ya. Nah kemudian di board ini, di port Arduino yang kita punya ini, dia juga punya motor driver di sini. Jadi kalau nanti kita mata kuliah pemrograman robotika, maka ini kita nanti program untuk dia menjalankan motor ya. Dan kita tidak perlu driver motor eksternal karena sudah ada input di sini. Anunya, apa namanya chipnya. Jadi langsung kita bisa pakai di program menjalankan motor kanan apakah searah jarum jam, apakah berlawanan jarum jam, motor kiri apakah berlawanan jarum jam, searah jarum jam gitu. Kurang lebih gitu programnya ya. Dan di sini juga ada ESP downloader. Nah ini pot. Jadi kalau di Aptmega yang sekarang dia masih menyantumkan atau menyertakan ini pot. Sudah ada 6 pin di sini ya. Yang saya katakan tadi dia menggunakan pot serial itu ESP download potnya ini. Ini juga masih disertakan. Jadi kalau misalkan kita mengalami kerusakan dari USB controllernya di sini, maka kita bisa gunakan ini. Tapi syaratnya kita harus punya USB to serial port atau USB to ESP port gitu ya. Ada nanti orang jual cari aja di Google gitu ya, USB to ESP port gitu. Itu nanti ada. Kemudian kita tinggal tanggapkan di situ, kemudian yang ke USB-nya kita pasang ke laptop gitu ya, untuk dia bisa diprogram atau bisa diunduhkan dari laptop ke sini ya. Kemudian ada pot-pot lain juga di sini yang kita gunakan juga biasanya adalah ini I2C bus ya, ini yang pojok kanan bawah ya, I2C bus itu interface. Jadi ada 3 port di situ. Nanti ada perangkat-perangkat yang menggunakan ini, terutama LCD atau display ya. Nanti kita lihat. Ya, sebenarnya kita punya LCD, punya display 7 segmen, kita juga punya ini LCD. Tapi kalau 7 segmen nanti kita pakai yang ada di sini saja ya. Ini yang ada di sini. Yang ada di board Arduino Uno dan Master Micro Arduino ini. Dan yang LCD-nya nanti kita gunakan juga yang ada di sini. Di sini sudah lengkap. Nanti kita lihat ini di slide berikutnya.
Jadi kurang lebih itu ya yang ada di sini. Kemudian ada lagi, ntar mungkin tertinggal ini saya. Ada analog keyboard, ada tombol 2 di sini ya. Masih di pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah. Ada 2 tombol itu. Jadi 2 tombol itu biasanya saya gunakan untuk program tombol toggle biasanya. Tombol yang sebenarnya tombolnya hanya 2 gitu, tapi bisa difungsikan banyak. Bisa fungsi jadi 4, bisa jadi 6, bisa jadi berapa gitu ya. Tergantung nanti kita mau programnya jadi berapa. Jadi satu tombol bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi 4 dan seterusnya. Kalau misalkan 2 tombol dikali 3 fungsi jadi 6 gitu ya. Mungkin ada yang pernah lihat kalau di TV gitu ya. Satu saat dia berfungsi sebagai volume, satu saat dia berfungsi sebagai channel up down gitu. Atau misalkan kalau di kamera gitu ya, kamera digital itu kan ada tombol yang mungkin bisa berfungsi macam-macam. Satu saat dia berfungsi sebagai tombol delete misalkan atau tombol exposure, ada satu saat dia berfungsi sebagai tombol next atau tombol previous untuk melihat hasil fotonya ya. Ada yang punya kamera digital? Halo? Coba. Ya, mungkin ada tapi tidak menjawab ya. Valentino mana Valentino? Ya, ini tinggal tidur. Ya, halo Pak, ada apa Pak? Ya, dia. Valentino punya kamera digital? Ada kamera digital tidak? Nah, ini muncul sudah gambarnya Valentino. Atau punya apa ya, MP3 player atau mungkin speaker gitu, speaker yang bisa memplay apa namanya, apa sih, Bluetooth speaker gitu. Punya nggak Bluetooth speaker? Valentino, ada yang punya Bluetooth speaker? Ada Pak. Nah itu kan biasanya kan kalau Bluetooth speaker yang dijual di pasaran itu sebagian ada yang misalkan kalau kita pencet sekali gitu ya, pencet kemudian dia jadinya adalah next atau previous gitu kan. Tapi kalau kita pencet lama dia jadinya volume ya, volume up atau volume down gitu. Nah itu yang saya maksud tadi, kalau di sini juga nanti kita bisa fungsikan seperti itu. Mungkin sekilas itu tampak sederhana ya, tapi kalau misalkan nanti sudah masuk ke programnya, itu bisa jadi nanti akan bikin pusing kepala kita ya, karena harus bagaimana caranya satu tombol itu jadi 2 fungsi. Kalau misalkan tadi kan lebih parah lagi tuh, kalau dia ditekan lebih dari 3 detik, misalkan dia jadi volume, tapi kalau dia ditekan dalam kurang dari setengah detik, maka dia jadi previous atau next gitu ya ininya, fungsinya. Sudah ada yang bisa membayangkan gitu? Valentino sudah tahu dia sudah hafal ini fungsi-fungsi yang seperti itu ya. Ya Valentino ya, baik. Baik, mungkin ada yang ditanyakan dari gambar atau slide ini. Kita sudah hampir selesai ini karena tadi kita mulainya sebenarnya jam 10-11 menit ya. Ada 3 menit lagi waktu kita, cuma saya teruskan dulu. Ini biar tidak ketinggalan lagi. Nah ini sekarang yang kita punya di kampus. Kalau yang tadi yang Arduino Dagu yang saya pegang ini pengadaan di tahun 2012 ya. Dan sebenarnya masih sampai sekarang dipakai, tapi karena perangkat-perangkat layar lain selain kontrolernya ini ya, ada LCD dan ada segmen display, ini harus dipasangkan di luar. Maka waktu saya di Jogja itu oleh Pak Boy tampaknya diminta lagi ini ke kampus untuk membelikan board yang integrated seperti ini ya. Jadi di sini ada Arduino Uno-nya. Kalau tadi kan Arduino Dagu nih. Arduino Dagu. Ya, ini Arduino Uno di sini. Jadi ini yang banyak sekali dan banyak dipakai di pasaran. Harganya mungkin sekitar 50-an ribu kalau tidak salah ingat, mungkin 50-an 5.000. Dan tapi ada juga yang original sampai 300-an ribu. Tapi kalau yang versi KW seperti ini itu sekitar 50-an ribu ya harganya. Bedanya biasanya dari warnanya. Kalau berwarna hijau seperti yang saya pegang ini, biasanya dia original. Tapi kalau sudah berwarna biru itu biasanya tidak original. Itu memang untuk membedakan antara yang versi asli, harganya cukup mahal gitu ya, kemudian dengan versi yang tiruannya. Bedanya biasanya ya dari build quality ya. Kalau Valentino biasanya mereview sesuatu itu kan biasanya menyebutkan build quality-nya atau bahan bakunya ini ya. Itu lebih bagus ya. Kalau yang mahal biasanya agak bagus juga ininya.
Nah, kalau yang saya ingat, ini build quality-nya ini cukup saja, tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena pada saat sudah dipakai beberapa kali, itu konektor-konektor atau pin-pinnya di sini ini sudah mulai longgar gitu. Jadi kalau yang bagus itu biasanya dia cukup kualitas spotnya ini cukup bagus. Jadi kalau misalkan dipasang sampai beberapa puluh kali, beberapa ratus kali juga tidak masih kencang gitu. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan sensor gitu ya, kalau misalkan koneksinya itu kurang bagus, maka nanti hasil sensingnya juga tidak akan benar gitu. Baik, ini ada ini ya, mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja karena waktunya yang tidak cukup kalau saya harus menjelaskan ini secara detail lagi ya. Jadi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk kaitannya dengan board yang akan kita pakai di mata kuliah ini ya. Nah, jadi ini ada dua di papan sini, ada Arduino Uno-nya dan Master Micro Arduino versi 2. Ini ada modul macam-macam di sini. Dari tombol, LED, kemudian ada LCD, ada 7 segmen, dan kita akan juga belajar bagaimana memprogram dot matrix display ya. Mungkin kalau kawan-kawan saya di pertemuan awal-awal itu sudah saya sampaikan, pernah melihat di SIMIK Banjarbaru, yang di Banjarbaru mungkin masih ada sekarang. Kalau kita masuk kalau mau ke Kajur atau ke mana itu ya, ruang akademik ya, di depan itu. Kalau ada yang mau bayar SPP juga di situ secara tunai, itu kan ada di atas pintunya display dot matrix yang selamat datang di SIMIK Banjarbaru, atau sekarang sudah semester genap 2020-2021 seperti itu ya. Nah, di sini juga ada real time clock nanti yang kita bisa program ya. Mudah-mudahan sempat waktunya. Baik, saya kira itu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan pada teman kali ini. Ya, silakan. Tidak ada, Pak. Oh, belum, tidak ada. Pak, Bapak. Oke, silakan. Itu PCB punya pian tuh kalau beli dapat adapternya lah, Pak. Adapter maksudnya adapter penyuplai daya power. Oh, penyuplai daya. Kalau yang ini kebetulan tidak diberikan include di sini. Jadi kalau misalkan kita beli yang ini ya, yang ntar nih saya pin dulu ya. Bentar. Nah ini biar kelihatan lebih besar. Yang ini, maaf nih, karena dia background hijau, jadi dia terhapus oleh background erasernya ya. Nah kalau ini belum ada adapter, ini juga sama ini. Jadi kalau kita beli ini, nah, dapatnya hanya modul ini, kabel-kabel jumper dan kabel USB-nya. Nah kalau misalkan dia dihubungkan kabel USB itu masih jalan. Kalau misalkan dia harus dihubungkan secara mandiri, maka kita harus memberikan power supply eksternal. Saya tidak ingat atau tidak tahu persis sekarang berapa harga adaptor atau power supply eksternalnya itu. Tadi Anam ya bertanya ya? Lain, Pak. Ulun, Pak. Nah, siapa? Saya tidak melihat ininya. Noval. Oh, Noval. Baik. Ya, gambarnya stiker nih Noval. Inggih, Pak. Baik, itu tidak apa-apa. Berapa pol, Pak? 12 kah, Pak? Kalau di sini ya tulisannya sih sekitar 5 sampai tidak sampai 12 misalnya, tidak 5 sampai 9 volt. Tapi tergantung ininya, tergantung si keperluannya, Pak. Keperluannya di sini. Jadi kalau ada biasanya kita harus melihat speknya. Kalau misalkan dia maksimal 9 volt, jangan dipasang adaptor 12 volt ya, nanti dia akan jebol. Meletup kapasitornya. Betul. Jadi harus dilihat betul-betul ininya kapasitas maksimalnya berapa. Novel Jadi dari tuh on. Ya. Novel dari SMK itu, ya? Enggak, Pak. Ya, silakan Novel. Itu berarti pian dapat suplai listriknya dari mana, Pak? Kalau ada pakai adapter, langsung pakai USB kah, Pak? Kalau di robot, ya, kalau di robot saya menggunakan biasanya baterai namanya lithium polymer. Baterai lipo yang kalau kawan-kawan sekalian mungkin yang pakai PEPS gitu ya. Saya bilang rokok obat nyamuk itu ada baterainya karena baterai itu yang digunakan untuk menyuplai ini. Tapi kalau dulu kami menggunakan aki kering yang dipasang di sepeda motor ataupun yang aki kering yang dipakai di apa sih namanya sepeda motor ya. Itu. Bukan sepeda motor dan UPS, mohon maaf. Nah itu yang kami pakai dulu. SMK mana Noval? Halo. Ya. Enggih, Pak, kenapa, Pak? Dari SMK mana dulu?
SMK Telkom, Pak. Baik, ya ini bagus, banyak sekali dulu alumni SMA Telkom yang maju ya di SIMIK Banjarbaru. Saya tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang lain juga, tapi seingat saya dulu dari alumni SMK Telkom itu dulu ada Rina Gunawan namanya. Ada juga siapa sih namanya? Saya lupa lagi namanya. Banyak yang dari SMK Telkom yang kenapa saya ingat Rina Gunawan, karena dia ikut PKM bimbingan skripsinya saya kebetulan itu, dan dia bikin sistem untuk menghitung jumlah parkir yang kosong ya. Jadi kalau di mall atau di parkiran mana gitu ya, dia bikin alat yang kurang lebih seperti itu. Baik, karena waktunya terbatas, saya mohon maaf tidak bisa menemani kawan-kawan sekalian atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di sini di mata kuliah ini. Mohon maaf, nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Karena kita terbatas, jadi ini sudah jam 10.15, mungkin akan mengganggu waktunya Pak Hussein habis ini, beliau akan mengajar. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah dan mungkin ada penyampaian materi yang tidak pas gitu. Nanti bisa dikoreksi dan bisa kita perbaiki sama-sama ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.